pertama saya akan menjelaskan tentang konsep. Jadi konsep menurut Sutandio Wigno Subroto, sekurang-kurangnya ada 3 konsep hukum dalam sejarah perkembangan pengajian hukum yang pernah dikemukakan. Yaitu pertama ada hukum sebagai asas moral atau asas keadilan yang menilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam. Yang kedua ada hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Dan yang ketiga ada hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses pemulihan, ketertiban, dan penyelesaian sengketa, maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru. Selanjutnya ada rumusan penelitian atau rumusan masalah. Nah, rumusan penelitian ataupun rumusan masalah itu sendiri adalah pertanyaan penelitian yang disusun secara jelas, sistematis, terarah, dan operasional untuk menjadi fokus dari penelitian tersebut. Rumusan ini merupakan jembatan antara latar belakang masalah dengan tujuan penelitian, sehingga penulis itu tahu apa yang harus dijawab melalui penelitiannya tersebut. Selanjutnya ada strategi penelitian. Strategi penelitian itu sendiri merupakan pendekatan masalah untuk menyelesaikan ataupun memecahkan suatu masalah, bahkan mencari solusi yang efektif dan efisien terhadap penelitian yang telah dirumuskan, sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep hukum yang digunakan. Konsep utama, hukum sebagai kaidah positif atau yang disebut juga dengan positive Rechtslehre. Dalam kasus putusan MA nomor 2891 K/PDT/2012, penelitian menggunakan konsep hukum positif karena objek penelitian adalah putusan pengadilan yang menerapkan hukum tertulis atau juga KUH Perdata. Ini terdapat pada nomor 1. Kemudian yang kedua, dasar hukum yang digunakan hakim adalah yang pertama terdapat pasal 1320 KUH Perdata, merupakan syarat sah perjanjian. Yang kedua, pasal 1338 KUH Perdata, merupakan kekuatan mengikat perjanjian. Yang ketiga adalah pasal 1243 KUH Perdata, merupakan wan prestasi dan ganti rugi. Dan yang keempat, terdapat pasal 1365 KUH Perdata, merupakan perbuatan melawan hukum jika relevan. Kemudian yang ketiga, kita masuk pada bagian yang ketiga. KUH Perdata merupakan hukum positif tertulis yang berlaku di Indonesia dan merupakan produk eksplisit dari kekuasaan politik atau negara. Terdapat juga konsep pendukung. Ada asas-asas hukum perjanjian, kemudian terdapat asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada pasal 1338 ayat 1, asas pacta sunt servanda yang terdapat pada pasal 1338 ayat 1, dan asas itikat baik terdapat pada pasal 1338 ayat 3. Dan yang terakhir ada asas kepastian hukum. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu yang pertama kita menentukan atau memperoleh pengetahuan atau data baru yang sebelumnya belum ada. Dan yang kedua itu kita mengembangkan atau memperluas pendalaman teori ataupun pengetahuan yang sudah ada. Dan yang ketiga kita menguji atau membuktikan kebenaran teori, hipotesis ataupun asumsi tertentu dalam konteks nyata. Dan ada pula contoh studi kasusnya, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 2891/PDT/2012 tentang wan prestasi dalam perjanjian hutang piutang. Nah, konsep hukum yang digunakan itu seperti yang telah dijelaskan oleh Sutandio Wigno Subroto, salah satu konsep hukum yang digunakan dalam studi kasus tersebut yaitu hukum sebagai asas moral atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam, yang mana asas hukumnya itu terkait. Yang pertama itu ada asas kebebasan berkontrak, terus yang kedua itu asas pacta sunt servanda, dan yang ketiga itu adanya asas kepastian hukum dan keadilan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah yang bisa diambil dari kasus tersebut, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan pasal 1243 KUH Perdata tentang wan prestasi dalam putusan MA nomor 2891K garing PDT garing 2012. Yang kedua, apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa perjanjian hutang piutang tersebut? Yang kedua, strategi penelitian berdasarkan kasus tersebut, yaitu penelitian hukum normatif, yaitu yuridis normatif, disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena fokusnya pada aturan hukum tertulis atau KUH Perdata dan putusan hakim, yang dimana penelitian pada kasus tersebut bersifat normatif, tetapi juga perlu memahami konteks sosial ekonomi, yang melatar belakangi kasus hutang piutang, yang dimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wan prestasi seperti ekonomi dan itikat buruk. Konsep wan prestasi yang paling relevan dengan kasus ini yaitu mengidentifikasi jenis wan prestasi atau tidak bayar, atau terlambat bayar, atau bayar tidak sesuai. Fokus penelitian pada kasus ini yaitu kepada yang pertama norma hukum yang terdapat pada pasal 1243 KUH Perdata, yang kedua putusan hakim yaitu rasio desidendi dalam putusan MA nomor 2891K garing PDT garing 2012. Yang ketiga yaitu asas hukum perdata yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kebebasan berkontrak.